Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing bagaimana membuat soal dengan menggunakan fitur Key Create yang ada di Kuiper. Jadi, fitur Key Create ini kita gunakan jika yang pertama, materi kita tidak tersedia oleh Kuiper. Yang kedua, materi kita tersedia oleh Kuiper, tetapi kita tidak mau menggunakan materi yang itu karena mungkin soalnya tidak relevan atau tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita harus login dulu ke akun Kuiper kita, akun Kuiper kita sebagai guru ya. Jadi ketik school.kuiper.com, kemudian login, nanti muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian kanan atas itu ada nama kita. Nah, kita klik saja di bagian nama, nanti akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, yang kita pilih adalah Key Create. Nah, kemudian di sini nanti kita akan diarahkan ke halaman kita bisa membuat soal sendiri. Kalau sudah pernah membuat, mungkin di sini akan muncul ya. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh ustazah yang sudah menggunakan Key Create dan sudah membuat sesuatu lah di sini. Sesuai dengan mapelnya. Nah, kalau kita belum pernah membuat, kita klik di sini, buat bidang studi baru. Kemudian kita namai bidang studi kita. Kalau yang tadi tidak ada, ya kita buat saja. Contohnya yang tidak ada itu, kalau tidak salah anak T2Ki, PAI, PKN, PJOK, Seni Budaya, Prakarya. Nah, itu contoh mapel yang tidak ada. Nah, kita buat saja di sini. Atau mapel yang sudah ada pun bisa. Dengan syarat tadi, kalau soal yang dibuat oleh Kuiper menurut kita mungkin tidak relevan. Seperti misalnya anak matematika, mungkin Anda merasa soal Kuiper ini ketinggian atau ini tidak termasuk di materi yang Anda ajarkan, sehingga Anda membuat sendiri. Nah, Anda contohkan saja contohnya matematika ya. Matematika, ini penamaannya dibuat unik atau berbeda, sehingga nanti ketika kita membuka, kita tidak membuka punya teman kita. Misalnya matematika EYS lah, Eka Yulitasari. Kemudian buat. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan di sini materi kita, soal kita, atau apapun yang ingin kita share kepada siswa. Nah, karena kita hanya akan membuat soal, kita tidak perlu menambahkan materi di sini. Tetapi mungkin diberikan saja judulnya atau materi ininya apa namanya? Simulasi PAS, mungkin seperti itu ya. Simulasi PAS. Kemudian bagian soal itu tersedia di sini setelah kita mengisi modul dan lain-lain. Jadi kita seperti berpura-pura mengisi modul, tapi tidak kita isi modulnya. Kita hanya mengisi soalnya. Jadi kita klik saja tambah modul. Nah, nanti dibuatkan saja di sini misalnya simulasi PAS matematika. Kemudian tambah modul. Nah, nanti akan muncul bentuknya seperti ini, simulasi PAS matematika. Kemudian ini kita klik lagi. Nah, di bawahnya akan muncul tambahkan deskripsi dari subjek dan konten modul. Kita tambahkan topik saja di sini ya. Topiknya apa? Ini sebenarnya lebih ke kita mau memberikan materi, tetapi nggak apa-apa karena pendahuluan Kuiper itu seperti itu, ada materinya dulu, kemudian baru soal. Sedangkan yang mau kita buat hanya soalnya saja. Jadi ini bisa dilewatkan, tetapi harus dibuat dulu apa ya, seperti subbab judulnya saja. Nah, kita buat saja di sini. Boleh dibuat lagi simulasi PAS gitu ya. Atau apa, kalau misalnya kita mau menambahkan materi juga tidak apa-apa, tapi menurut Ana tidak perlu ditambahkan materi karena ini kan bentuknya simulasi. Kemudian setelah kita tambahkan topik, kita klik simulasi PAS yang ada kita buat tadi. Nah, di bawahnya akan muncul bentuk ini kalau kita mau menambahkan materi. Mungkin kita mau memberikan kata kunci, memberikan uraian
materi, dan seterusnya. Nah, di sini ada pilihan soal. Ini yang kita klik. Nah, soal ini yang kita buat untuk pas kita. Nah, kita tinggal klik tambah soal. Kemudian nanti muncul seperti ini, nah tinggal kita klik saja soalnya. Misalnya nomor 1, ini sudah tersedia tulisan nomornya 1. Nomor 1 apa misalnya pertanyaan kita? Misalnya jumlah deret berikut adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 20 sama dengan. Jadi simple ya, sebenarnya bentuknya tidak seperti ini. Jumlah deret berikut adalah misalnya seperti ini. Kemudian, nah kita juga bisa menambahkan video, gambar, atau apapun ke dalam soal kita. Di sini ada file-file pendukung atau tautan ke situs mungkin juga bisa. Kalau misalnya soal kita ada gambarnya, bisa kita unggah gambar, atau ada videonya untuk anak tonton terlebih dahulu sebelum menjawab soal, bisa juga tambahkan video atau audio kalau misalnya bentuk seperti soal bahasa Inggris ya, ada listeningnya. Kemudian untuk yang matematika, di sini juga ada fitur equation atau soal yang menggunakan rumus, atau bukan cuma matematika ya, mungkin mapel yang lain juga ada yang menambahkan rumus. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Kemudian kita pilih, kalau di sini tidak ada, biasanya yang defaultnya itu atau standarnya itu algebra. Nah, di sini kita pilih saja misalnya integral, berarti dia masuk di subbab kalkulus dan analisis. Nah, di sini kan muncul integral. Atau trigonometri misalnya, sudut-sudut ya, kita cari di trigonometri dan lain-lainnya. Tinggal kita buat nanti di sini, misalnya soalnya trigonometri atau apa ya, algebra tadi misalnya bentuknya ada akarnya, nah seperti ini, akar x misalnya, jadinya x-nya pangkat 5 misalnya, bentuknya ada seperti itu, tinggal kita klik tambah. Nah, nanti dia bentuknya di sini itu adalah bentuk bahasa programnya, tetapi yang nanti akan muncul di sini di sebelah kanan. Jadi bentuk tampilan soal kita nanti ke anak-anak itu kita bisa melihatnya di sini di tayangan langsung. Nah, nanti bentuk yang muncul di anak-anak seperti ini. Jumlah deret berikut adalah, nah bentuknya sudah dalam akar, kemudian akar pangkat 5 dari X. Kalau di sini kan masih dalam bahasa programnya SQRT, itu kan akar dan seterusnya. Nah, kalau sudah soalnya, kita tinggal masukkan tipe soal yang mau kita buat. Apakah ini soal pilihan ganda dengan satu jawaban, atau soal pilihan yang jawabannya lebih dari satu, atau soal isian, dan seterusnya. Dia sudah ada di sini. Jadi, kalau pilihan tunggal itu maksudnya soal yang jawabannya hanya satu. Kalau pilihan ganda itu soal yang jawaban pilihannya lebih dari satu. Nah, kemudian ketik jawaban yang benar itu soal pilihan. Kemudian kalau mengkategorikan jawaban yang benar, ini memilih, susun jawaban yang benar kalau kita misalnya mau menyusun, dan seterusnya. Biasanya bentuk yang dipakai yang 3 yang atas. Tetapi yang paling sering digunakan itu yang pertama atau yang ketiga. Yang kedua itu agak jarang ya kita memberikan pertanyaan yang pilihan jawabannya lebih dari satu. Nah, karena ini hanya satu ya, berarti saya pilih pilihan tunggal. Kemudian kita tinggal klik di sini. Kita tinggal masukkan pilihan jawaban kita apa. Kalau SMA itu biasanya sampai 5 ya optionnya. Ini kan hanya 4. Kita bisa tambahkan jawaban baru di sini. Kita ketik dulu, dan jawabannya pun bisa memasukkan gambar, teks, atau seperti tadi pakai equation atau rumus. Misalnya jawabannya 10, 20, 30, 40, atau 50 misalnya.
Kemudian jawaban yang benar misalnya 30. Saya tidak menghitung ya, hanya asal membuat soal saja. Nah, maka kita klik di 30 ini tanda conteng benar seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal lanjutkan ke bagian pembahasan kalau memang kita mau memberikan pembahasan dari soal yang sudah kita buat. Tapi kalau tidak, bisa kita lewatkan. Petunjuk kalau memang kita perlu memberikan petunjuk untuk menjawab soal itu. Kalau tidak juga bisa kita lewatkan. Nah, kalau sudah, kita klik tutup. Nah, muncullah soal kita yang pertama. Kemudian tinggal kita tambahkan lagi. Nah, di sini bisa klik tambah soal dan seterusnya seperti tadi sampai sebanyak soal yang kita inginkan. Apakah tadi 20 soal, 30 soal atau berapa saja. Nah, kalau sudah selesai, tinggal nanti soal ini kita publikasikan. Jadi, caranya kita klik publikasi. Kemudian, nah yang kita publikasikan itu adalah soalnya saja. Berarti yang ini ya, yang dipublikasi. Kita tarik bagian ini ke dalam kotak. Nah, yang mau dipublikasi adalah soal ini. Maka kita tarik kemudian kita publikasikan. Nah, di sini ada peringatan. Mungkin karena tadi kita memang tidak menuliskan topik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita publikasikan saja bagian yang valid. Oke, kemudian tutup. Nah, kalau sudah, artinya kita sudah selesai membuat soal. Kita bisa kembali ke link. Jadi di sini ada menuju ke, kita klik. Ini kita kembali ke yang awal tadi, beranda tadi, itu kita klik link. Nah, nanti akan muncul lagi tampilan kita yang awal. Kemudian, nah kalau kita mau memasukkan soal kita tadi, kita tinggal klik kurikulum dan tugas. Kemudian kategorinya, dia ada di biasanya paling bawah. Materi sekolah saya. Nah, materi sekolah saya, tadi saya sudah bikin yang ini. Matematika EYS tadi. Ini yang akan saya bagikan. Nah, bagikan kemana? Masukkan ini ke bagian seperti kita memasukkan biasa ya. Diklik saja dulu simulasinya, kemudian simulasi pas. Nah, ini soal tadi ya yang sudah kita buat. Kemudian tambahkan topik ini ke tugas. Kemudian buat tugas dengan topik terpilih. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Ini kelas yang sudah kita buat. Saya tidak mau mengganggu kelas 2 ini, sebenarnya ini kelas utama saya. Saya mau coba ke sini saja yang belum ada siswanya. Ini simulasi pas 11, saya masukkan ke sini. Kemudian tipe tugasnya di sini saya buat tipe ujian. Jadi di sini tidak ada pembahasan. Anak-anak hanya mengerjakan soal seperti kuis. Kemudian hanya 1 kali kesempatan. Setelah itu nilainya bisa ditampilkan atau bisa juga di-hidden-kan. Karena di sini ada kalau kita mau setelah selesai anak-anak tahu nilainya, kita klik tampilkan nilai. Kalau tidak usah diklik. Nah, kemudian durasi kita yang tentukan. Nama tugasnya kita buat simulasi pas. Komentar opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita klik kirim tugas. Nah, selesai. Tugas kita sudah terkirim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada saya. Sama-sama belajar ya, mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.